Ya, halo. Pada video ini kita akan bahas materi tentang permutasi dan kombinasi ya. Oke. Daftar isi video ini secara garis besar akan membahas 4 topik, di mana yang pertama, apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu dulu ya. Kemudian kita lanjut ke permutasi, ada beberapa jenisnya, kemudian rumusnya apa. Yang selanjutnya ada kombinasi, kita bahas, dan yang terakhir ada beberapa latihan soal dalam video ini ya. Kita bahas materi kita yang pertama tentang perbedaan atau konsep awal antara permutasi dan kombinasi. Ya, jadi di sini antara permutasi dan kombinasi. Ya, jadi kalau kita belajar lagi atau ingat-ingat lagi tentang susunan cara atau bagaimana cara kita menyusun suatu kemungkinan, ya, di sini ada dua perbedaan, yaitu yang pertama ketika susunannya diperhatikan atau ketika urutannya atau susunannya tidak diperhatikan. Nah, ketika urutan atau susunan itu diperhatikan, maka itu bisa dikategorikan sebagai permutasi. Kemudian bagaimana atau ketika urutannya tidak diperhatikan, itu terkategori kombinasi ya. Jadi ada permutasi, urutan diperhatikan, kombinasi, urutannya tidak diperhatikan. Nah, coba perhatikan dua kasus di sini. Yang pertama, ada 3 orang laki-laki yang akan membentuk grup band, di mana masing-masing akan memainkan posisi sebagai drummer, gitar, dan vokalis. Sedangkan kasus yang kedua, dipilih 3 orang laki-laki, cukup 3 orang laki-laki akan membentuk sebuah grup band. Ya, perbedaannya yang pertama, kalau kalian perhatikan, di sini ilustrasinya seperti berikut, ada 3 orang A, B, dan C. Ya, ada 3 posisi, kita urutkan, ada vokalis, drummer, dan gitaris. Ya, untuk kasus yang pertama, ya, jadi 3 orang laki-laki itu masing-masing akan mengisi vokal, drum, dan gitar. Itu termasuk atau dikategorikan permutasi. Kenapa? Karena urutannya diperhatikan. Nah, coba kalian bayangkan ada A, B, dan C. Urutannya kan A, B, dan C. A vokal, drumnya B, gitarnya C. Kalau urutannya seperti ini, A, C, B, sekarang C-nya yang drum, gitarnya yang B, vokalnya tetap A. Kan beda antara urutan pertama dan urutan yang kedua. Kalau kalian cari lagi atau ubah-ubah lagi, di sini nanti akan ada 6 susunan, dimana semuanya berbeda. Entah itu A menjadi vokalis, atau menjadi drummer, atau menjadi gitaris, dan seterusnya. Jadi di sini susunannya diperhatikan, maka dia terkategori permutasi. Untuk kasus yang kedua, akan dipilih cukup 3 orang saja. 3 orang ini nggak dikasih tahu mau jadi apa, mau jadi vokal, vokalis, drummer, atau gitaris. Ya, jadi kalau misalkan ABC dipilih dengan CBA, jadi orang ABC, orang orange, biru, hijau, dengan CBA, ABC sama CBA dipilih, kan sama aja, 3 orang itu yang dipilih. Atau misalkan apalagi BCA, ya 3 orang ABC itu aja yang dipilih juga kan. Jadi susunannya tidak diperhatikan, maka dia terkategori kombinasi ya. Jadi di sana perbedaan mendasar antara permutasi dan kombinasi. Terus selanjutnya kita bahas secara mendalam tentang permutasi. Ya, di sini ada beberapa permutasi serta rumusnya. Ya, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, permutasi itu ada beberapa jenis. Di sini ada 3. Yang pertama ada permutasi ketika n unsur, ada beberapa unsur yang berbeda. Kemudian ada beberapa permutasi dengan beberapa unsur yang mengandung unsur yang sama. Dan yang terakhir ada permutasi siklis. Yang pertama kita bahas permutasi dengan beberapa unsur yang berbeda. Jadi ada n unsur yang berbeda. Oke. Nah, di sini disimbolkan dengan NPR ya, P-nya huruf besar itu menandakan permutasi. N itu apa? N itu adalah berapa unsur yang tersedia. Sedangkan R itulah unsur yang akan diambil. Ya, jadi N unsur yang tersedia, R unsur yang akan diambil. Contohnya, ya Bapak pakai sekali lagi contoh Gisel. Gisel ini ada berapa unsur atau berapa huruf? Ada 5 ya. Nah, kata Gisel ini akan dibentuk susunan kata baru yang terdiri dari 3 huruf. Bisa kalian bayangkan kan ya.
Jadi kalau 3 huruf sesuai dengan cara kita sebelumnya, kan kita ambil 3 buah kotak. Dimana kotak yang pertama itu bisa diisi oleh 5 buah huruf. Boleh G, I, S, E, dan L. Berarti ada 5 di sini. Kemudian huruf selanjutnya ya kurang 1 karena 1 huruf sudah dipakai. Ada 4, di sini ada 3. Ya, berkurang terus. Kemudian di sini akan sama dengan 5 kali 4 kali 3 sesuai dengan kaidah perkalian. Nah, ini kalau diubah menjadi notasi faktorial kan bisa diubah menjadi seperti ini. Sama aja ya kan? Cuma diubah ke notasi faktorial sehingga diubah bisa berubah menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Cuma perlu Bapak ulangi lagi bahwa contoh yang ini kita flashback, ini adalah 5 unsur diambil 3 unsur. Didapatkan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, kira-kira udah ketemu nggak polanya? Kenapa dapat 5 faktorial sama dengan dibagi 2 faktorial? Kalau misalkan 6 unsur diambil 2 unsur jadi berapa? Belum ketemu polanya? Oke, coba perhatikan contoh selanjutnya. Di sini ada 10 huruf yang berbeda, A, B, C sampai J. Akan dibentuk susunan kata yang baru terdiri dari 4 huruf. Jadi 10 unsur diambil 4 unsur kan gitu ya. Jadi ada 4 kotak. Kotak yang pertama ada 10 sama seperti tadi, menurun terus 9, 8, 7. Sehingga dia nanti akan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7. Sama seperti sebelumnya, kita ubah menjadi notasi faktorial. Dia akan menjadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Oke, kita ulangi. Ini contoh yang kedua, itu kan 10 unsur diambil 4 unsur. Didapat 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Sudah ketemu polanya? Ya, jadi kalau 5 unsur diambil 3 unsur kan dapat 5 faktorial kali 2 faktorial. Jadi biar keluar lagi 5 sama 3, kita ubah seperti ini kan boleh. Ya, 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Sama seperti tadi, berarti contoh yang kedua kan bisa diubah seperti ini. 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 faktorial. Jadi 5 unsur diambil 3 unsur, jadinya 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. 10 unsur diambil 4 unsur menjadi 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 faktorial. Berarti polanya adalah ketika n PR, ada n unsur diambil r unsur, untuk permutasi dia akan sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Jadi inilah rumus permutasi dengan beberapa unsur yang berbeda. Oke, untuk yang kedua, jadi ada beberapa unsur tetapi ada unsur yang sama. Kalau misalkan ini A, B, C, akan dibentuk susunan kata yang baru. A, B, C kan ada 3 huruf. Jadi ini diubah-ubah susunannya menjadi huruf yang baru. Berarti dia akan sama dengan permutasi atau 3 unsur diambil 3 unsur juga, kan seperti itu ya. Jadi ya sama permutasi 3B3 jadinya ya. 3 faktorial dibagi 3 kurang 3 faktorial. 3 kurang 3 berapa? 0 ya. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial berapa? Kan 1 ya. Di 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 itu hasilnya 6. Itu untuk A, B, C. Kalau misalkan hurufnya ya, di 6 itu coba kita uraikan kan seperti ini ya. Jadi ada 6 A, B, C, A, C, B dan seterusnya. Itu kalau A, B, C. Kalau misalkan kasusnya A, B, A, ada huruf yang sama di sini. A-nya itu muncul 2 kali. Ya, jadi biar sedikit membedakan, kita bedakan ada A1 dan A2. Kalau diuraikan, dia akan jadi seperti ini, dia kan A1 dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan A1 BA2 dia akan sama sebenarnya dengan A2 BA1. Ya kan? Sama-sama ABA. Kemudian BA1 A2 sama dengan BA2 A1, sama-sama BA. BAA gitu ya, BAA. Jadi ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Karena sama bisa kita hilangkan 1. Ini hilangkan, ini juga kita hilangkan, ini juga kita hilangkan. Jadi karena sama itu bisa kita hilangkan. Itu adalah konsep ketika ada beberapa unsur yang sama ya. Nah, untuk rumusnya seperti ini. N faktorial dibagi A faktorial kali B faktorial kali C faktorial sampai seterusnya. Kok banyak penyebutnya? Apa maksudnya? Jadi N itu adalah unsur yang tersedia. Sama kayak tadi, A, B, dan C ini adalah jumlah huruf atau unsur yang sama.
Kalau misalkan cuma ada satu unsur yang sama, berarti n faktorial dibagi a faktorial saja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua unsur yang sama, berarti n faktorial dibagi a faktorial kali b faktorial. Jadi ab di bawahnya. Kalau 4 unsur yang sama, berarti n faktorial dibagi a, b, c, d. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi rumusnya bisa berubah-ubah tergantung berapa unsur yang sama. Oke, kita contoh soalnya. Ini ada huruf Galatama. Kalau diubah susunannya jadi berapa? Kayak gitu ya. Ini kita lihat ada huruf yang sama, yaitu huruf A yang muncul 4 kali. Ya, jadi rumusnya kan ini. Karena cuma ada satu unsur yang sama, berarti dia akan sama dengan n faktorial bagi a faktorial saja. N-nya berapa? Di sini ada berapa huruf? Ada 8 huruf, ya. Galatama itu kan ada 8 unsur ya, sorry bukan huruf, 8 unsur. Kemudian huruf yang sama A. A itu berapa kali muncul? 4. Berarti A-nya itu 4. Ya, 8 faktorial dibagi 4 faktorial akan sama seperti ini. 4 faktorialnya bisa kita coret. Ya, jadi sama dengan 1680. Oke, contoh yang kedua. Mississippi. Ini ada berapa unsur? Ada 9 unsur ya. Jadi rumusnya bisa berubah karena di sini ada berapa unsur yang sama? Ada 2 unsur, huruf I dan huruf S. Berarti rumusnya berubah seperti ini. Jadi ada 2 yang sama, A dan B. A-nya itu kita anggap I. I-nya itu muncul berapa kali? 4 kali. Berarti A-nya 4, B-nya itu kita anggap S. S-nya muncul 3 kali, B-nya 3. N-nya ada berapa? N-nya 9. Jadi seperti ini. Kita uraikan sesuai dengan definisi faktorial. 4 faktorialnya bisa kita coret, ya kan? 3 kali 2 di penyebut itu bisa kita coret. 3 kali 2 berapa? 6, kan sama dengan 6 di atas. Ya, bisa dicoret, tersisa 9 kali 8 kali 7 kali 5, hasilnya 2520. Ya, kita lanjut ke permutasi yang terakhir, permutasi siklis. Ya, jadi kalau ABC diubah-ubah susunannya. Jadi Bapak pakai contoh seperti ini terus biar kalian nanti paham bahwa ada 6 susunan yang berbeda yang akan muncul. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita bayangkan ABC ini adalah orang. 3 orang, ada orang A, orang B, dan orang C. Ada 3 susunan ABC, ada 6 susunan. ABC, ACB, BAC, seterusnya sampai CAB. Bayangkan mereka duduk di sebuah meja bundar seperti ini. Ini anggap sebuah meja. Nah, jadi susunan yang pertama kan ABC, berarti dia duduk sesuai arah jarum jam. Ada A menuju B menuju C. Oke. Kemudian susunan yang kedua ACB. Jadi seperti ini. A ke C baru ke B. Oke. Ya, jadi ada 6 susunan mereka duduk di meja bundar. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang paling kiri atas kan kalau sesuai arah jarum jam. Jadi A menuju B menuju C. Kira-kira ada nggak yang susunannya sama dengan susunan tersebut? Ya, jadi di sini A ke B, kemudian B menuju C. Ternyata kalau diperhatikan sama dengan susunannya ini. Jadi ini A ke B, B ke C. Sama-sama arah jarum jam. Ya kan? Atau kalau misalkan kalian sulit melihatnya, bayangkan kalian duduk di posisi A. Bayangkan kalian duduk di posisi A, di kiri kalian berarti siapa? Kan B. Di kanan kalian C. Sama kan yang ini. Ya, kalau kalian yang di gambar kanan bawah, pojok kanan bawah, kan berarti kalau kalian duduk A, di kirinya B, di kanannya juga C. Sama juga seperti ini. Ya kan? Kirinya B, kanannya C, atau urutannya A menuju B menuju C. Jadi ketiga gambar ini dalam permutasi siklis itu dianggap susunan yang sama. Begitupun juga dengan ini A, C, B. Di A menuju C menuju B itu sebenarnya sama susunannya dengan ini. Ya kan? Kalau kalian bayangkan duduk di posisi A, berarti di kiri kalian C sekarang, di kanan kalian B. Sama kan dengan yang gambar pojok kanan atas. Kalau kalian duduk di A, berarti di kiri kalian C, di kanan kalian B. Sama juga seperti yang ini ya. Jadi sebenarnya dari 6 susunan yang berbeda, kalau di dalam permutasi siklis itu kan berputar artinya ya, siklus ya. Ini dianggap hanya ada 2 susunan ya. Jadi 6 susunan tadi dianggap hanya ada 2 susunan, yang lainnya sama. Jadi kayak gitu. Itu konsep dari permutasi siklis ya. Nah, kalian perhatikan di sini kan berarti posisi B sama C saja yang ditukar, A-nya tetap. Ya enggak? Berarti dengan kata lain,
Ya, jadi A-nya sudah tetap, berarti ada 2 kursi yang bisa dikatakan diperebutkan. Kan seperti itu ya. Anggap kursi yang paling kiri kita isi terlebih dahulu. Berarti kursi yang di kiri bisa diisi oleh 2 kemungkinan, boleh B, boleh C. Jadi ini kan ada 2 kemungkinan. Oke, karena sudah terisi 1, kursi yang di kanan yang diisi selanjutnya berarti cuma bisa diisi 1, sama dengan konsep sebelumnya, ya kan? Ini 2 kali 1 kan sama dengan 2 atau sama dengan 2 faktorial. Sama kalau misalkan kursi kanan diisi terlebih dulu baru kursi kiri, boleh. Dia akan sama hasilnya 2 faktorial. Kalau 3 orang duduk di kursi meja bundar, hasilnya 2 faktorial. 2 faktorial susunan berbeda. Bayangkan kalau ada 4 orang yang akan duduk di meja bundar. Sama seperti konsepnya tadi, A-nya kan tetap. Bedanya ada 3 kursi sekarang yang diperebutkan. Ya, bisa seperti itu ya. Nah, sama seperti tadi konsepnya, berarti kursi yang paling kiri kita isi dulu, baru kursi yang di tengah, baru kursi yang di kanan, misalkan seperti itu. Berarti yang di kiri akan bisa diisi oleh 3 kemungkinan, boleh B, boleh C, boleh D. Di sini 3. Seterusnya berkurang 1, 2, dan ini 1. 3 kali 2 kali 1 itu kan sama dengan 3 faktorial. Paham nggak polanya? Kalau misalkan 3 orang, itu dapatnya 2 faktorial. 4 orang, itu 3 faktorial. Kalau 10 orang, berarti banyaknya susunan adalah 9 faktorial. Jadi, rumus untuk permutasi siklis seperti ini. Pn ada n susunan, maka jumlah cara yang terbentuk adalah n kurang 1 faktorial. Jadi kalau n-nya 10 berarti n kurang 1 9 faktorial. Jadi itu rumus permutasi siklis. Oke, ada 2 contoh soal. Ya, kalau misalkan ciri khas contoh soal dari permutasi siklis, biasanya ada beberapa orang yang duduk di meja bundar. Itu pasti permutasi siklis. Di sini soal yang pertama ada 7 orang duduk di meja bundar. Berarti B7 itu sama dengan 6 faktorial ya. Sama ya. Jadi 7 kurang 1 faktorial, 7 kurang 1 6 faktorial. 6 faktorial berapa? Itu sama dengan 720. Jadi soal yang pertama seperti itu. Soal yang kedua, 7 orang duduk mengelilingi meja bundar, kemudian berapa banyaknya cara? Nah, bedanya di sini ada 2 orang yang harus selalu duduk berdampingan. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi misalkan 2 orang itu adalah orang A dan orang B. Itu harus duduk yang berdampingan. Berarti tinggal ada 5 kursi yang diperebutkan. Seperti itu ya. Kata diperebutkan istilahnya. Kemudian kalau 5 kursi kan berarti ada 5 faktorial. Ya kan? Tapi di sini tidak berhenti sampai di sana aja. Kenapa? Karena susunannya atau posisi A sama posisi B itu bisa ditukar seperti ini. Ya kan? Nah, menurut kalian sama nggak antara AB dengan BA? Atau gambar kiri dengan gambar yang kanan? Sama apa nggak urutannya atau susunannya? Sama apa nggak? Ya, beda ya. Kenapa beda? Coba perhatikan di sini. Kalau misalkan diisi oleh C, D, E, F, G, yang kanan juga diisi C, D, E, F, G, sama persis ya. Bedanya A sama B. Kalau di gambar yang kiri, orang C di kanannya kan itu orang B. Ya enggak? Orang yang duduk di sebelah kanannya adalah orang B. Sedangkan di gambar yang di kanan, dari posisi orang C, berarti di sebelah kanan orang C itulah orang A. Kan beda susunannya berarti ya. Oleh karena itu, gambar yang di kiri 5 faktorial, gambar yang di kanan juga pasti 5 faktorial. Sehingga kan ada 2, berarti tinggal 5 faktorial dikali 2. Jadi gitu aja. Ya, jadinya sama dengan 120 kali 2 sama dengan 240. Oke, kalau ada masalah tanya Bapak ya. Oke, ini kombinasi materi kita yang terakhir. Jadi kita pingin cari dulu, kalau misalkan di LKS kan langsung dikasih rumus kombinasi. Sekarang kita tak pingin penasaran kenapa sih rumusnya seperti itu. Ini Bapak kasih tahu latar belakangnya ya. Ya, misalkan A, B, C, D akan dibentuk sebuah kata yang baru yang terdiri dari 3 huruf. Ya, seperti ini ya. Jadi ada 3 susunan. Dari 4 susunan menjadi 3 susunan. Sama seperti tadi, berarti ini kan sama dengan 4P3. Ya, berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 1, 4 kurang 3, 1 ya. 4 faktorial dibagi 1 faktorial hasilnya 24.
Nggak percaya? Ini Bapak kasih tahu susunannya seperti ini. Yang mungkin kan seperti ini ya. Ya, jadi di sini Bapak menjadi bagikan atau Bapak tulis menjadi 4 baris. Kenapa kira-kira Bapak tulis menjadi 4 baris? Ya, di sini kan ada 24, Bapak tulis menjadi 4 baris. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, pada baris yang pertama, ABC, ACB, BAC, BCA, CA, BCBA dalam permutasi kan dianggap berbeda. ABC, ACB, BAC, BCA, CA, BCBA itu baris yang pertama, itu dianggap yang berbeda. Tetapi dalam kombinasi, ingat kombinasi itu apa? Tidak memperhatikan susunan. ABC, ACB itu dianggap sama. Sama-sama, ya ada A, ada B, ada C, ya kan? Nggak ada D dia. Jadi baris yang pertama dianggap satu susunan oleh kombinasi. Baris yang kedua juga sama, ya dianggap sama. Sama-sama nggak ada C, ya kan? Ada A, B, D aja yang diputar-putar terus. Susunan ketiga, susunan keempat juga seperti itu, ya. Oke, jadi kombinasi kalau tadi permutasi dilambangkan dengan P, kalau kombinasi dilambangkan dengan C. Ya, jadi 4P3 sama 4C3. 4C3 itu artinya kombinasi 4 unsur diambil 3 unsur. Nah, kalau kalian perhatikan tadi permutasinya kan dapat 24, kombinasinya kan dapat 4. Oke. Nah, kira-kira apa hubungannya 24 sama 4? 24 sama 4, 4 didapat dari 24 dibagi 6. Ya kan? Sedangkan 24 itu kan 4P3, hasil dari 4P3. 6 itu karena ini kan 4 unsur diambil 3 unsur. 3 faktorial itu berapa? Kan 6. Berarti 6 itu kita ubah menjadi 3 faktorial. Bisa kan ya? Oke, kita ubah seperti ini. Ya, jadi 24 berubah menjadi 4P3. 6 itu berubah menjadi 3 faktorial. Iya, jadi diubah seperti itu. Kenapa bisa? Ya bayangkan aja 6 bagi 2 kan sama dengan 6 dikali 1/2. Berarti 4P3 dibagi 3 faktorial sama dengan 4P3 kali 1/3 faktorial. Sama kan ya? Nah, di sini 4P3 itu apa rumusnya? Kan seperti ini rumusnya. Oke. Nah, kan dikali perkalian pecahan, gimana aturannya? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, didapatkan seperti ini. Oke. Jadi 4C3 itu sama dengan 4C3 didapatkan 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, atau secara garis besarnya didapatkan rumus kombinasi. 4 itu apa tadi? Kan N-nya ya, banyak unsurnya. 3 itu apa tadi? Ya, unsur yang diambil, berapa unsur yang diambil, atau R-nya. Berarti NCR rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, biar nggak bingung kita langsung ke contoh soal. Ya, ada 2 contoh soal. Ya, kalau tadi siklus itu ciri khasnya di meja bundar keywordnya. Kalau kombinasi ada keyword jabat tangan. Bayangkan kalau misalkan Bapak dengan kamu jabat tangan, misalkan orang A jabat tangan dengan orang B, A jabat tangan dengan B sama nggak dengan B jabat tangan A? Kesama ya, jadi itu kombinasi ya, logika kombinasi. Di sini ada 9 orang menghadiri suatu pertemuan di soal yang pertama. Ya, jadi 2 orang menjabat tangan, saling jabat tangan, berarti ini kan kombinasi. Kombinasi berapa? Berapa banyak unsur yang tersedia? 9. Berapa yang diambil? Kan 2 orang, berarti 9C2 ya. Ya kan, itu rumus kombinasinya. Kemudian kita cari 9C2. Di N-nya ganti dengan 9, R-nya ganti dengan 2. Oke. Iya, jadi 9 kurang 2 kan didapat 7 ya, berarti 9 faktorial dibagi 7 faktorial kali 2 faktorial. Kita ubah, kita uraikan ya. 7 faktorialnya kan bisa dicoret. Ya, dicoret hilang. 2 faktorial kan 2, 2 kali 1 kan 2. 8-nya bisa dicoret dengan 2. Kan sama-sama dibagi 2, hasilnya 4. Berarti 9 kali 4, 36. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal kedua. Ya, di sini ada kata kunci. Ya, Bapak baca lagi ya. Ada 8 kelereng kuning dan 6 kelereng hijau. Akan diambil 7 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng kuning dan 2 kelereng hijau. Di sini ada kata kunci dan.
Ya, pada video sebelumnya Bapak lupa memberitahu bahwa pada kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian ada ciri khas lain selain diambil satu. Kalau diambil satu kan kaidah penjumlahan kan gitu Bapak bilang sebelumnya ya. Nah, sekarang ada ciri khas lain. Kalau ada kata sambung dan, berarti itu mencirikan kaidah perkalian. Kalau kata sambungnya atau, itu berarti kaidah penjumlahan. Di sini kata sambungnya dan, berarti kaidah perkalian. Apa yang dikali? Kombinasi kita mengambil 5 kelereng kuning dikalikan kombinasi kita mengambil 2 kelereng hijau. Nah, ketika kita mengambil 5 kelereng kuning, berarti berapa yang tersedia atau berapa n unsur yang tersedia? 7? Bukan. Ya, jadi yang tersedia itu berapa kelereng kuning? Kan ada 8 kuning yang tersedia. Akan diambil 5, berarti 8C5. Sedangkan kelereng hijau tersedia 6, akan diambil 2, berarti 6C2. 8C5 dan 6C2 ini akan kita kalikan. Oke, jadi kita cari dulu masing-masing. Didapat 8C5 itu hasilnya 56, 6C2 hasilnya 15. Kaidah perkalian berarti hasilnya dikali 56 kali 15 didapat 840 cara. Ya, jadi seperti itu untuk soal yang kedua. Oke, sekian cukup rasanya videonya. Jadi intinya silakan mencoba beberapa soal lagi agar nilainya bagus ya. Jadi kalau ada pertanyaan segera tanyakan ke Bapak. Oke, sekian dari video kali ini.